Selamat siang Pak Dimas. Selamat siang Pak Jerry. Ya, terima kasih waktunya Pak Dimas untuk pada kesempatan kali ini. Sebelumnya nanti kita akan melakukan kegiatan coaching dengan Pak Dimas selaku coach dan Bu Rahma selaku coach ya. Dan nanti sebelum melakukan coaching saya akan melakukan beberapa pertanyaan mengenai persiapan coaching dari Pak Dimas dan kemudian menyampaikan beberapa penilaiannya, rubriknya. Kira-kira apakah Pak Dimas bersedia? Baik Pak, saya bersedia. Oke, terima kasih banyak atas kesediaan Pak Dimas pada hari ini. Nanti coach selaku Pak Dimas adalah coach dan Bu Rahma selaku coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur cerita dan bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana respon coach terhadap pertanyaan coach, dan juga bagaimana coach untuk melakukan presence atau kehadiran penuh terhadap coaching, serta jangan lupa hal yang disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu diantaranya kemitraan, kemudian kekreatifan, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Pak Dimas, apakah Bapak ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk coaching yang akan saya lakukan hari ini, saya selaku coach dan Bu Rahma selaku coachee. Kompetensi coaching yang rencana saya akan kembangkan itu diantaranya adalah yang pertama kehadiran penuh presence, kemudian kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Oh ya, Gitu. kira-kira bagian mana yang nanti Pak Dimas ingin saya amati? Baik Pak, untuk bagian kompetensi yang nanti ingin sekali Pak Yeri amati itu bagian yang mendengarkan aktif Pak. Karena harapan saya itu untuk mendengarkan aktif itu karena itu hal yang sangat penting menurut saya. Ketika saya bisa mendengarkan aktif, maka nanti saya juga bisa menyimpulkan apa yang sedang disampaikan oleh coachee. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Oke, nah kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama kali ini, Pak Dimas? Untuk harapan saya bisa membantu dari coachee atau Bu Rahma sendiri dalam menemukan solusi, Bapak. Dari secara mandiri dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Rahma atau selaku coachee. Oke, cara mandiri ya. Ya semoga nanti apa yang diharapkan dan kegiatan coaching kali ini sesuai dengan apa yang diperlukan ya Bapak. Ya, Untuk kegiatan coaching dan coach silahkan segera dilakukan oleh Pak Dimas dan Bu Rahma. Kami persilahkan. baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik, selamat siang Ibu Rahma. Baik Pak Dimas, selamat siang juga. Bagaimana ini kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa, baik. Ini kelihatannya ada sesuatu yang mau diomongin nih dari Bu Rahma kepada saya nih. Kira-kira Ya, apa ini yang mau diomongin nih? ya baik Pak Dimas. Saya ingin bertemu dengan Pak Dimas karena ingin diskusi, ingin menyampaikan suatu permasalahan yang ada di dalam kelas saya. Apakah Bapak ada waktu? Iya Bu, saya ada waktu untuk Ibu dan saya akan mendengarkan secara detail dari penjelasan Ibu. Silahkan. Ya, baik. Jadi begini Pak Dimas, di kelas saya kebetulan salah satu dari wali murid saya ada yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Nah, dalam kelas itu ada paguyuban. Nah, paguyuban itu sama-sama layat takziah ke rumah wali murid saya tersebut.
ternyata ketika takziah ke sana, tidak hanya orang tua, tetapi mereka membawa beberapa anak lah, ada yang membawa anak, ada yang tidak membawa. Nah, dari beberapa anak tersebut, ada satu anak yang belum bisa untuk tertib, untuk fokus, untuk ngikutin sesuai dengan arahan orang tuanya maupun arahan saya selaku guru. Kebetulan ini, yang meninggal ini dekat dengan rumah saya, katakanlah tetanggalah ya. Nah, di situ saya memantau si anak tersebut. Dari pertama dia masuk ke dalam rumah-rumah, dia mecahin, apa itu, piala burung, tetapi tidak minta ganti. Kemudian, ketika pulang saya merasa kecolongan. Jadi ketika orang tuanya sudah mau pamit pulang, ternyata anak tersebut hilang, nggak ada. Tiba-tiba heeh, ada yang laporan, ada burung tetangga yang lepas, begitu. Dari orang tua anak ini sudah mau, dengan suka hati ke sana untuk meminta maaf. Nah, Mmm. tetapi ternyata dari orang yang mempunyai ternak burung ini tidak hanya menerima permintaan maaf, tetapi juga, minta sesuatu untuk mengganti, gitu. Nah, Mhm. ketika anak ini ditanya, kan memang ini ternak burung, jadi kan kandangnya tuh pendek nih, Pak. Pendek, Iya. ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, anak ini senang sekali, "Hore, burungnya terbang, yeay!" Gitu dengan bangganya. Mungkin niatnya itu pengen melepaskan, kasihan kok dikurung gitu. Mungkin imajinasinya anak tersebut ingin membantu melepas. Itu hampir semuanya dibuka, Pak, tapi yang kelepas cuman satu. Bayangkan kalau semuanya dibuka, Pak, berapa juta itu. Nah, Iya iya. itu masalahnya di situ. Nah, terus bagaimana? Oke. Baik, Bu, mungkin itu ya ini ya, Bu, sebelumnya anaknya itu umur berapa itu, Bu, kira-kira? Atau kelas berapa? 4 tahun, 4 TKA tahun ya, ya, Bu? 4,5 gitu. Oh, 4,5 tahun ya. Ya Iya. benar juga sih dari yang disampaikan Ibumu tadi, eee, anak ini karena umur 4 tahun kan, baru tahapannya kan dia hanya mengeksplorasi dari apa yang dia tahu, yang dia inginkan kayak gitu. Sampai bisa tadi sempat mecahin piala juga ya, Bu, tadi? Iya Piala, kemudian iya sampai Bu Rahmat tadi kecolongan lah, kecolongan itu enggak, "Wah, ini anaknya kemana? Kok hilang?" Ternyata udah sempet itu buka kandang burungnya tetangga itu, iya sampai ada yang lepas gitu. Dan yang iya timbul masalah itu adalah, pemilik burungnya minta ganti rugi ya, Bu, berarti ya itu? iya. Jadi Iya. kita sudah berniat ke sana, kita minta maaf. Nah, karena yang punya ini suaminya keluar Jawa, jadi istrinya bilang, Mhm. "Nanti saya kabari untuk berapa," gitu. Oh, Karena memang burung ternak kan ya lumayan harganya ya, Pak. iya. Nah, di situ mulai timbul permasalahannya, karena kan di sisi lain itu tetangga saya, di sisi lain itu anak saya, murid saya. Jadi saya ada rasa dilema gitu, bagaimanapun kok muridnya Bu Rahma kayak gini, jadi kan, sekolah di sini kok kayak gini, gitu, Pak. Iya. Meskipun itu di luar, Iya pembelajaran ya, Bu, meskipun ya, tapi tetap ada rasa tanggung jawab itu tetap ada itu, karena muridnya dari Bu Rahma sendiri. Baik, Bu, kita kan punya waktu hanya sependek ini, Bu. Kira-kira iya dari percakapan kita nanti, Ibu mau dapat apa dari hasil percakapan kita nanti nih? iya. Jadi saya, dari hasil ini saya, eee apa ya, Pak, menemukan ide apa yang harus saya lakukan untuk bisa membantu keduanya, tanpa saya terlibat langsung. Oh, iya iya. Oke, baik, Bu, baik. Dan, dari pengamatan Ibu sendiri, kalau, murid Ibu ini sebenarnya dia ada di posisi itu gini, Bu, maksud saya, anak ini sebenarnya ada kebutuhan khusus kah atau sebenarnya nggak ada masalah di anaknya, seperti itu? Menurut Ibu gimana anak ini? Atau mungkin Iya, susah diatur atau gimana gitu loh maksud saya itu? menurut saya memang anak ini memang nggak belum bisa. Jadi Belum bukannya bisa. tidak bisa, belum bisa, karena kan memang anak usia segitu ya, Pak. Jadi memang aktif-aktifnya, tidak semua anak itu bisa diatur, gitu, Pak. Oh, Ya iya. memang kebetulan anak tersebut seperti itu.
Dan kemarin kan disampaikan ke tetangga menyampaikan ke saya, "Bu Rahman nanti tolong disampaikan ke ini." Terus yang paling menurut saya disampaikan, "Bu Rahman nanti saya nitip, misalkan saya ganti, tolong nitip uang di sini." Jadi saya berasa, saya apa ya Pak, perantara keduanya saya nggak enak selaku saya guru kok, wira-wiri begitu loh Pak. Oh, begitu, Bu. Iya, Kalau rumah anak ini dekat, Bu, sama Ibu rumahnya? jauh. Oh, jauh. Tapi Iya, memang orang tuanya sering menitipkan gitu ya, maksudnya nitip sama Bu Rama untuk, "Ini Bu, saya nitip anak ini untuk apa?" gitu? bukan menitip, jadi kan kejadiannya karena layat itu takziah kan Pak, Oh, anaknya iya itu. iya, pas Nah kayaknya iya. pas layat itu aja ya, Bu, kondisinya Iya, pas layat itu ya? betul betul. Jadi kan saya membantu orang tua tersebut untuk menjaga anaknya. Tetapi ketika sudah mau pamit pulang, jadi orang tuanya tuh mama-mamanya pada pamit pulang ke saya, ternyata cari anak ini nggak ada, ternyata sudah di depan kandang dengan bangganya, dengan senangnya, "Hore, lepas!" gitu. Mhm, iya. Dan Baik, Bu, masalah di sini iya, masalah di sini orang tuanya ini belum tahu harga berapa. Jadi masalahnya itu timbul ketika orang tua tersebut sudah pulang, mulai timbullah, sudah mulai keluar harganya ini si burung, oh, tuh. seperti itu ya, Bu, iya. Baik, Bu, selanjutnya apa yang bisa dilakukan untuk, keresahan Ibu ini? Maksudnya dari masalah yang timbul ini kira-kira yang bisa Ibu lakukan itu apa aja kira-kira nanti? Yang pertama saya, setelah orang tua wali murid saya pulang ini, saya menemui tetangga saya minta, apa, pengertian karena bagaimanapun ini anak ya, Pak. Yang kedua, saya berniat untuk memberikan nomor HP masing-masing antara tetangga dan juga wali murid saya. Jadi harapan saya mereka nantinya bisa menyelesaikan masalah sendiri. Begitu ya, Bu. Jadi, yang pertama meminta datang ke rumah Iya pemilik burung untuk iya meminta pengertian bahwa iya, minta maaflah saya, iya ya minta maaf dulu, terus pengertian tentang karena anak ini kan memang di bawah umur ya, masih umur segitu kan memang iya belum bisalah untuk dikasih tahu dan lain-lainnya seperti itu. Dan yang kedua adalah meminta nomor HP dan diberikan ke masing-masing ini, Bu. iya, untuk diselesaikan. Oh, supaya bisa Iya. diselesaikan gitu, Bu. Baik. Jadi kan kemarin saya dimintain tolong, "Bu Rahma nanti saya nitip uang ya, karena harganya kok 2 juta Bu, kan kok apa nggak kasihan tuh Bu dikurangin." Jadi tujuan saya ke rumah tetangga itu minta keringanan untuk bagaimanapun ini anak-anak nggak sengaja gitu loh Pak. Alangkah, baiknya kalau misalkan dikurangin dari harga segitu. Karena kan memang posisi rumahnya terbuka, jadi anak itu bisa masuk gitu. Oh, iya. Baik, Bu, kemudian bagaimana kemungkinan dilakukan hal tersebut, Bu? Dari tadi, rencana atau, eee, maksudnya Bu Rahma mau minta maaf itu bagaimana kemungkinan apakah itu nanti ketika dilakukan bisa berhasil atau bagaimana kira-kira? Untuk kemungkinan-kemungkinan tersebut pastinya tetap ada ya, Pak. Cuman kan harapan saya, karena kan kebetulan suaminya nggak di rumah, ya setidaknya dikurangilah, Pak, dari harga 2 juta setidaknya bisa berkurang 50% gitu. Betul. Setidaknya orang tua ini masih mau bertanggung jawab, tidak lari dari masalah. Oh, baik. Menyadari anaknya memang melakukan kesalahan. Iya. Tapi udah ada etika baik ya, Bu. Jadi sudah orang Iya, tua juga mau bertanggung jawab, cuma yang masih jadi dilema atau masalah itu karena negosiasi itu tadi ya, negosiasi betul. dari, Iya, betul sekali. harus minta ganti segini, tapi orang tua minta keringanan. Karena kan juga, Iya diruntut dari permasalahan tadi kan ini baru anak itu baru usia 4 tahun, jadi memang iya nggak ada faktor kesengajaan itu nggak ada nggih, Bu, iya. ya? Jangan, misalkan kita kabur nggak bisa Pak, karena posisi rumahnya tuh sepi, nggak ada orang. Jadi misalkan orang tua ini, "Ah, kabur aja Bu," bisa Oh, sekali. gitu. Tetapi, ini orang tua ini mamanya, "Bu, saya mau ketemu sama yang punya, saya mau minta maaf." Jadi kan sudah punya niat baik, Iya. begitu Pak. Iya, Bu, berarti emang bertanggung jawab ya, meskipun ada peluang untuk semisal, "Ah, lari ajalah, ini paling juga Iya, nggak tahu," ya gitu, nggih. betul. Ya, Bu, untuk, dalam bayangan waktu yang seperti apa nih kira-kira nanti, eee, untuk menyelesaikan masalah itu?
Ya, kalau bisa secepatnya, Pak, dengan, segera tanpa berlarut-larut karena ini kan bagaimanapun ini, saya juga berhubungan dengan Pun tetangga, di sisi lain mau saya sebut juga nanti sih berhubungan dengan Mak. murid. Jadi saya di posisi nggak enak, Oh, dilema, ya. jadi nanti saya mencoba untuk secepatnya diselesaikan, misalkan nanti kok, memang harus, mengganti, bisa ditransfer tanpa melalui saya, itu aja, Pak, yang penting. Jadi saya nggak memegang uang, terus saya mengantarkan uang gitu loh, Pak. Jadi harapan saya tuh nanti mereka berdua bisa langsung berhubungan sendiri dengan WA, bisa langsung mentransfer berapa sejumlah uang yang memang sudah mereka sepakati. Jadi saya cukup di tengah aja sebagai perantara. Begitu Pak Dimas. Oh, baik. Berarti memang Bu Rahma ini, sebagai penengah saja nggih, jadi tidak bisa Iya, memberikan keputusan atau tidak bernegosiasi langsung nggak gitu, tapi hanya iya, sebagai penengah gitu, supaya iya, masalah ini, selesai gitu nggih, Bu. iya betul. Baik Bu, ini mungkin sudah di penghujung percakapan kita nih nggih, Bu. Jadi, apa nih yang didapatkan dari obrolan kita tadi, Bu? Yang saya dapatkan, yang saya rasakan sekarang setelah saya menceritakan tentang, masalah saya kepada Bapak, saya merasa lega. Jadi saya tidak, menyimpan masalah ini sendiri yang nantinya ketika masalah ini kok berlarut-larut, saya tidak disalahkan sendiri. Jadi sudah ada yang tahu, jadi membantu saya untuk mencari solusi yang tepat, solusi yang terbaik dengan bimbingan Pak Dimas. Oh, gitu ya, Bu. Jadi dari hasil percakapan kita tadi, Ibu Rahma secara pribadi sudah bisa menemukan solusi gitu ya, Bu, dan lega juga bisa cerita dengan saya, saling bercerita seperti Nggih, itu dan akhirnya mendapatkan solusi yang terbaik dan ada rencana aksi yang akan dilakukan atau rencana yang untuk menyelesaikan masalah sudah dibuat. Nah, baik, Bu. Jadi, ini yang terakhir nih. Kira-kira, tadi kan sudah banyak bercerita tentang permasalahannya, kemudian sampai identifikasinya seperti apa, dan sampai rencana aksi yang akan dilakukan. Eee, Perasaan Ibu bagaimana nih, setelah semua dibicarakan tadi? alhamdulillah ya, alhamdulillah Pak Dimas, perasaan saya setelah saya ketemu Pak Dimas sharing, diskusi tentang masalah saya merasa lega sekali, saya merasa plong, karena saya bisa menceritakan tentang masalah ini ke Bapak, jadi saya tidak menanggung sendiri, tidak menyimpan beban sendiri. Jadi saya sudah mengeluarkan unek-unek saya, sharing ke Bapak itu saya sudah lega. Iya, Oh iya, baik Bu. Ya, berarti intinya semoga masalah ini cepat selesai ya, Bu. Jadi, iya, Ibu amin. Rahma sebagai penengah itu biar antara pemilik burung dan orang tua murid dari Ibu ini bisa segera diselesaikan. Baik, Bu, Amin. mungkin, Baik. eee, terima kasih untuk pertemuan ini dan, semoga tadi saya pesan, semoga segera terselesaikan dari masalah yang dialami dari Bu Rahma. Mungkin saya akhiri ya, Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dimas. Semoga ini jadi pembelajaran buat saya untuk lebih hati-hati dalam menjaga, mengawasi anak-anak nantinya. Terima kasih Ya, banyak waktunya Pak Dimas. ya sama-sama Ibu. Oke, luar biasa Pak Dimas kegiatan coaching kali ini. Sebelum kita akhiri mungkin saya akan sedikit untuk apa istilahnya kita sharing hasil observasi saya tadi. Kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Dimas saat melakukan kegiatan coaching, yaitu ketercapaiannya apa saja sih Ya, menurut penilaian Pak Dimas sendiri? ya baik Pak, terima kasih Pak. Untuk proses coaching barusan yang sudah saya lakukan, eee, dalam proses coaching sudah, ini Pak, sesuai dengan alur tirta yang di mana di dalamnya di situ ada tujuan, kemudian mengidentifikasi dan melakukan rencana aksi dan yang terakhir adalah tanggung jawab, seperti itu. Dan di dalam proses ini, terdapat kompetensi-kompetensi coaching kurang lebihnya ada kehadiran penuh, present, atau mendengar aktif, dan membuat
pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bapak. Oke, luar biasa. Dan kira-kira boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Ya, Oke. silakan Bapak. Ya, terima kasih. Saya tadi mengamati pada saat Pak Dimas melakukan coaching terhadap Bu Rahmawati selaku coach dan Bu Rahmawati selaku guru. Kemudian Bapak sudah melakukan kegiatan tersebut, itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk di awal, yaitu yang dengan harapan Pak Dimas yaitu membantu coach untuk mandiri menemukan solusinya. Ternyata malah Pak Dimas sudah lebih dari itu juga, yaitu selain mendengarkan aktif, kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan coach untuk melakukan hal tersebut. Lah, saya mengamati dan Bapak melakukan tersebut, sebetulnya kalau merujuk ke standar yang ada, yaitu sejak alur tirta, menurut pendapat Bapak, kira-kira apa yang masih harus dikembangkan? Baik, Pak. Dari kompetensi coaching yang sebenarnya pengen sekali saya masih pengen saya kembangkan itu ini Pak, untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Saya akan berusaha lebih keras, belajar lebih giat untuk memperkuat kompetensi membuat pertanyaan lebih berbobot lagi. Seperti itu, Pak. Oke, itu kompetensi yang kedepannya yang setelah Iya. dilakukan coaching barusan ya. Jadi Iya, Pak. pertanyaan berbobot dan istilahnya dengan pertanyaan tersebut juga memunculkan pemberdayaan coach untuk menemukan solusinya. Oke, mungkin kegiatan kita untuk observasi kegiatan coaching kali ini mungkin cukup sekian Bapak. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang sudah dilakukan kegiatan coaching membuat coachingnya Bu Rahma tadi menjadi lega menemukan masalah tersebut, menjadi solusi yang luar biasa. Dan kedepannya apa yang kita harapkan juga di Pak Dimas itu juga menjadi pembelajaran untuk kita semua agar memberikan pertanyaan berbobot untuk memberdayakan coaching dalam memaksimalkan kompetensi apa yang ada di dalamnya, yaitu memunculkan solusi yang terbaik yang mungkin terbuntu karena hanya dipikirkan sendiri, jadi tidak muncul pada kegiatan-kegiatan permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu aja Pak Dimas yang bisa kita lakukan pada hari ini. Terima kasih banyak waktunya dan terima kasih juga untuk kesediaannya dalam observasi pada kali ini. Oke, selamat siang. Sampai jumpa mungkin di lain waktu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih.